Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video ini saya akan mencoba untuk menjelaskan penyelesaian persoalan dari exercise 3.3 pada soal turunan ya, pada soal-soal yang berhubungan dengan aplikasi dari turunan. Pada bagian nomor 1 sampai 6 ya, latihan 1 sampai 6 pada latihan 3.3 ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas soal yang nomor 1 ya. Kita akan membahas soal nomor 1. Baik, pada soal nomor 1 ini diketahui S atau displacement-nya dengan persamaan sama dengan T kuadrat kurang 3T ditambah 2, di mana T-nya ini, T-nya ya, dia bernilai di antara 0 sampai 2. Jadi waktunya di sini dapat terlihat T dalam satuan second ya. Sedangkan S displacement itu dalam satuan meter. Untuk setiap soal pada exercise 1-6 ini yang ditanyakan adalah berapa besar perpindahan dari benda tersebut dan kecepatan rata-rata dalam interval waktu yang ditentukan ya. Kalau nomor 1 berarti antara 0 sampai 2. Kemudian yang B-nya adalah berapa speed ya. Yang ditanya adalah speed dan akselerasi atau percepatan dalam interval waktu tersebut. Kemudian yang C-nya adalah kapan ya, kapan dia berubah arah. Jika dia berubah arah, kapan dia berubah arah. Jadi kita lihat contohnya pada soal nomor 1 ini ya, penyelesaian untuk soal nomor 1. Baik, untuk penyelesaian soal nomor 1 ini kita kembali pada pada pembahasan berikut ya. Pada pembahasan berikut ini ini dapat terlihat bahwasannya untuk menentukan displacement atau perpindahan itu kita langsung memasukkan nilai dari T ke dalam persamaan S tersebut ya. Jadi kita langsung memasukkannya karena tadi sudah ada fungsinya ya, S-nya dalam fungsi T. Jadi kita langsung saja memasukkannya dan kita tentukan ke dalam fungsi S atau fungsi posisi tadi. Jadi kita tentukan berapa besarnya perpindahan. Perpindahan itu adalah perubahan dari posisi ya, delta S. Makanya dari persamaan tadi kita tinggal memasukkan ya fungsi T yang pada saat waktu akhirnya dikurang pada saat waktu awalnya. Jadi dari persamaan tersebut kita dapat menentukan nilai dari displacement ya, atau nilai kecepatan rata-rata ya. Jadi dapat saudara lihat di sini nilai displacement-nya adalah, dapat dilihat nilai displacement di sini ya. Saudara lihat di sini nilai displacement-nya ya. Displacement sama dengan delta S. S itu adalah posisinya ya. Displacement itu adalah perpindahannya. Delta S di sini tentu karena dia waktu akhirnya itu adalah 2 second, jadi waktu awalnya itu adalah 0 second. Jadi tinggal kita masukkan ke dalam persamaan S pada saat posisi pada saat 2 second dikurang posisi pada saat 0 second. Jadi dari persamaan ini ya kita masukkan nilainya, nilai S-nya
nilai posisinya pada saat sama dengan 2 dan pada saat sama dengan 0. Sehingga didapatkanlah nilainya itu pada saat posisi akhirnya dia berada pada 0 meter. Sedangkan posisi pada saat setelah bergerak 2 second dia berada pada 2 meter. Sehingga didapatkan besarnya perpindahan adalah min 2 meter. Min 2 meter ini menunjukkan bahwasanya jika kita lihat dalam fungsi dalam sumbu koordinat ya, dalam sumbu koordinat bahwasanya arah jika dia berpindah arah ke kiri itu biasanya di negatif ya. Jika dia berpindah ke kanan itu biasanya dilambangkan dengan positif. Jadi dalam hal ini karena dia berpindah ke kiri, karena dia bernilai negatif berarti dia berpindah ke kiri sejauh 2 meter. Nah, jadi inilah nilai dari perpindahan. Kemudian yang berikutnya yang ditanyakan adalah kecepatan rata-rata ya. Jadi yang ditanyakan berikutnya adalah average velocity. Jadi yang ditanyakan itu adalah kecepatan rata-rata atau average velocity. Baik, kita cari sekarang berapa nilai dari average velocity atau kecepatan rata-ratanya. Kecepatan rata-ratanya dapat saya lihat di sini V average ya. Kita kembali kepada rumus di buku Thomas Calculus. Jadi kalau kita lihat ya, rumus dari kecepatan rata-rata atau displacement itu adalah dapat saya lihat ya, V average sama dengan displacement dibagi dengan perpindahan dibagi dengan travel time. Jadi seberapa lama dia berpindah tersebut atau delta S per delta T ya. Jadi delta S per delta T. Jadi besar nilai perpindahan tadi dibagi dengan total waktu ketika dia berpindah. Karena di sini dia adalah kecepatan rata-rata ya. Baik, karena dia ditanya adalah kecepatan rata-rata, maka rumus ini yang kita gunakan. Oke, dapat saya lihat di sini rumusnya adalah delta S dibagi dengan delta T ya, delta S per delta T. Ini delta S per delta T ya. Delta S dia bernilai min 2 meter. Min 2 meter. Delta T tadi waktunya adalah dari 0 sampai 2. Jadi 2 dikurang 0 ya. Kenapa 2 dikurang 0? Karena dia waktu setelah dia bergerak selama 2 second dikurang dengan waktu awal ya. Jadi 2 dikurang 0. Jadi, sehingga sama dengan min 2 meter dibagi dengan min 2 second. Didapatkanlah nilai kecepatan rata-ratanya min 1 meter per second. Jadi kalau kita lihat antara arah perpindahan dengan kecepatan rata-ratanya itu dia sama-sama ke kiri ya. Jadi arahnya sama. Baik, ini adalah pertanyaan yang bagian A ya. Sekarang kita lihat pertanyaan yang bagian B. Kita lihat pertanyaan bagian B-nya. Pertanyaan bagian B-nya adalah find the body speed and acceleration at the end point of the interval. Jadi berapa perpindahan, berapa speednya atau laju dari benda tersebut dan percepatannya. Jadi percepatan pada posisi akhir dari interval waktu tersebut. Jadi percepatannya berapa ya? Jadi percepatan pada saat dia bergerak tersebut. Kemudian speednya, berarti speed yang ditanya di sini adalah berapa speednya pada saat dia 0 ya. Berapa speednya pada saat dia bernilai 0 ya.
pada saat dia bernilai 0 ini, pada saat 0 second dan pada saat 2 second ya. Oke, baik, mari kita lihat proses penyelesaiannya. Oke, untuk speed, untuk speednya, untuk speed itu dapat saudara lihat, speed itu dia merupakan laju ya. Laju itu dia tidak punya arah. Laju merupakan besaran skalar ya. Besaran vektornya apa dari laju? Laju itu dia besaran vektornya adalah kecepatan sesaat, atau di dalam buku disebutkan di situ adalah instantaneous velocity ya. Jadi instantaneous velocity ini merupakan maknanya adalah instantaneous velocity ini maknanya adalah kecepatan sesaat ya. Jadi instantaneous velocity itu merupakan kecepatan sesaat. Speed tadi merupakan nilai mutlak dari sebuah kecepatan sesaat ya. Jadi dapat saudara lihat di sini, ini adalah instantaneous velocity. Jadi kalau dia speed merupakan absolute value of velocity. Jadi nilai absolut dari sebuah kecepatan. Jadi dia tidak, atau nilai mutlak ya. Jadi dia tidak mempunyai arah. Baik, kita lihat. Oke, baik, kita lihat di sini. Dapat saudara lihat ya. Speed di sini nilainya adalah nilai mutlak daripada, atau nilai absolut daripada instantaneous velocity atau kecepatan sesaat ya. Rumusnya tadi dapat dilihat ds per dt ya. Artinya dia merupakan turunan pertama dari posisi ya. Turunan pertama dia dari turunan dari perpindahan, maksud saya turunan dari perpindahan. Jadi seberapa besar dia berpindah terhadap waktu, itu dia merupakan kecepatan sesaat ya, terhadap waktu pada saat tertentu, atau pada perubahannya ini atau dt-nya ini mendekati 0. Jadi perubahan waktunya itu sangat kecil sekali ya. Nah, makanya di sini yang dimasukkan adalah pada saat tertentu, pada saat detik tertentu. Jadi dia merupakan turunan dari perpindahan ya, atau ds per dt, turunan pertama dari posisi ya. Oke, turunan pertamanya adalah sama dengan 2t dikurang 3 ya. Jadi dapat saudara lihat di sini, dia tadi kan rumusnya adalah persamaan fungsinya adalah t kuadrat dikurang t kuadrat dikurang 3t ditambah 2 ya. Maka kalau kita turunkan dia akan menjadi 2t dikurang 3 ya. Jadi persamaan 2t dikurang 3 ini, 2t dikurang persamaan 2t dikurang 3 ini tinggal kita masukkan. Tadi dia interval waktunya adalah antara 0 sampai 2 ya. Jadi pada saat P sama dengan 0, tanda mutlaknya jangan lupa, atau tanda absolutnya. 2 dikali 0 dikurang 3 ya, sama dengan min 3 meter per sekon. Karena dia nilainya mutlak, tidak ada arahnya, jadi speednya bernilai 3 meter per sekon, atau lajunya ya bernilai 3 meter per sekon pada saat V0. Sedangkan pada saat V2 atau Vt, waktu yang setelah dia bergerak selama 2 detik, itu dia bernilai 1 meter per sekon ya. Mutlak sama dia nilainya 1 meter per sekon. Arahnya adalah positif ya. Kalau ini negatif dia, tetapi karena dia speed dia tidak punya arah, jadi nilainya adalah positif mutlak ya, 3 meter per sekon.
Ini dia nilainya 1 meter per sekon. Baik, yang berikutnya yang ditanya di situ adalah akselerasi, ya, akselerasi. Akselerasi itu dia merupakan turunan kedua dari posisi tadi, ya. Perpindahan itu terhadap turunan kedua dari persamaan fungsi posisi tadi, atau dikatakan dia merupakan turunan pertama daripada speed, ya. Akselerasi itu dia merupakan turunan pertama daripada speed, atau turunan pertama dari kecepatan, ya, dari kecepatan. Turunan pertama dia dari kecepatan. Kecepatan persamaan dari kecepatan sesaat tadi, ya, atau persamaan dari speed ini. Tapi akselerasi dia mempunyai arah, berbeda dia dengan speed. Jadi dia sama dengan kecepatan, ya, dia mempunyai arah. Kalau kita lihat di sini, karena dia merupakan turunan pertama dari kecepatan, maka kita turunkan kecepatannya ini atau speed ini. 2T dikurang 3 turunannya menjadi 2, ya. Jadi nilai percepatan sama pada setiap satuan waktu, yaitu 2 meter per sekon. Pada saat T sama dengan 0, dia 2 meter per sekon. Pada saat T sama dengan 2, dia juga bernilai 2 meter per sekon, ya. Berikutnya kita menentukan kapan dia berubah arah, ya. Apakah dia berubah arah, kapan dia berubah arah. Jadi untuk menentukan ini, kita harus mencari terlebih dahulu kapan, apakah ada nilai kecepatan rata-rata, kecepatannya sama dengan 0. Nilai kecepatan sesaatnya itu apakah ada sama dengan 0? Nah, jadi kita cari. Jadi untuk mencarinya itu, untuk mencari perubahannya itu, maka kita cari dulu pada saat V-nya sama dengan 0. Kapan dia, atau waktunya kapan dia bernilai 0 kecepatannya itu. Caranya bagaimana? Ya tinggal kita masukkan dari persamaan kecepatan, ya. Persamaan kecepatan PT sama dengan 2T dikurang 3 sama dengan 0. Didapatkanlah nilai T-nya sama dengan didapatkan nilai T-nya sama dengan, jadi ini kita pindah, ya, 2T kurang 3 sama dengan 0 dipindahkan, 2T sama dengan 3, T sama dengan 3 per 2, ya. Jadi didapatkanlah nilai T-nya sebesar 3 per 2. Artinya bendanya itu berubah arah pada saat T sama dengan 3 per 2. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari sini adalah bahwasanya kecepatan bernilai negatif pada interval waktu 0 sampai 3 per 2. Ya, jadi dia berubah bernilai negatif pada saat bergerak dari 0 detik sampai 3 per 2 detik. Dan bernilai positif pada interval 3 per 2 sampai 2 detik. Oke, mungkin sampai di sini penjelasan dari Bapak, ya. Cukupkan, semoga bermanfaat. Kalau ada yang salah, murni dari Bapak. Yang benar hanya datang dari Allah. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.